Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat teman-teman semua ya. Malam buat Mbak Uli, Mbak Rofi, Mbak Eni, dan juga Mbak Ratna. Hai, PKN. Kita PKN melanjutkan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita udah sampai di BPK ya. Setelah BPK itu kita akan malam ini akan membahas mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD 45 ya. Oke. Jadi salah satu cabang kekuasaan yang harus ada dalam negara selain kekuasaan legislatif dan juga eksekutif itu adalah cabang yudikatif atau yang biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman. Dan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, setiap cabang kekuasaan itu harus dipisahkan satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh lembaga yang berbeda-beda. Di sini menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Kemudian ada lagi lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman menurut UUD 45 itu ada MA atau Mahkamah Agung, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, ada KY atau Komisi Yudisial, ada juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, ada juga peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, serta ada peradilan tata usaha negara. Ini nanti kita bahas ya. Kemudian bentar. Oke. Kekuasaan yudikatif itu tadi ya, seperti yang saya sebutkan, dalam sistem ketatanegaraan RI itu disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Seperti yang disebutkan di pasal 24 ayat 1. Di sini seperti yang teman-teman lihat di layar. Kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan di sini ada sekilas info aja. Menurut John Locke, itu dia memperkenalkan 3 kekuasaan negara. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Kalau legislatif itu adalah fungsi untuk membuat undang-undang atau peraturan. Sedangkan kalau fungsi kekuasaannya, maksud saya, kekuasaan eksekutif itu adalah fungsi untuk melaksanakan peraturan, termasuk di dalamnya ini adalah fungsi untuk mengadili. Kemudian ada juga yang terakhir, kekuasaan federatif. Kalau kekuasaan federatif itu adalah fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Jadi ini 3 bentuk kekuasaan ya. Di sini ada juga di dalam modul itu disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat di dalam undang-undang. Bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman. Ada pasal 24, ada pasal 24A juga.
Kalau pasal 24 itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, pasal 24 ayat 1 itu mengenai pengertian dari kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua, ayat 2 itu kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman ya. Yang tadi sudah saya sebutkan ada berapa tadi? 8 kalau nggak salah. Ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sampai Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau di sini nggak urut ya. Tadi saya acak sih ya. Kemudian ada juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian di pasal 24A di sini MA itu berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan dia punya wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Itu tugasnya MA. Kalau Hakim Agung itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Dia juga harus adil dan profesional serta berpengalaman di bidang hukum. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya mengenai kekuasaan kehakiman dari pasal 24, 24A, 24B, ada juga 24C. Ada pasal 25. Kalau pasal 25 ini mengenai persyaratan ya. Persyaratan untuk menjadi hakim dan persyaratan untuk diberhentikan sebagai hakim. Oke. Tadi kan saya menyebutkan ada 8 lembaga kekuasaan kehakiman ya, yang menurut UUD 45 itu ada Mahkamah Agung sampai ke Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini saya kasih gambaran umumnya aja. Itu tadi di mana pasal-pasal itu sebenarnya udah ada ya. Jadi di pasal yang pertama yang akan dibahas itu adalah MA atau Mahkamah Agung. Jadi menurut pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, tadi yang sudah saya sebutkan ya. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan terhadap undang-undang, dan juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi di sini MA atau Mahkamah Agung dia punya 2 kewenangan, yaitu kewenangan mengadili pada tingkat kasasi dan juga kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau kewenangan mengadili pada tingkat kasasi itu maksudnya adalah pengadilan tingkat akhir yang disediakan warga negara yang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan pertama dan pengadilan banding di semua lingkungan peradilan. Jadi MA ini adalah puncak dari berbagai lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ini kalau mengenai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian kalau kewenangan menguji peraturan perundang-undangan, ini merupakan upaya pengujian legalitas. Jadi objek yang diuji ini hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan menggunakan undang-undang sebagai alat ujinya. Kewenangan MA yang lain itu adalah dia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, entah itu berdasarkan daerah maupun jenis pengadilan, dan juga permohonan peninjauan kembali atau PK mengenai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Itu mengenai Mahkamah Agung.
Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Ada 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang keempat adalah memutus pembubaran parpol. Jadi kalau parpol dibubarkan itu kewenangannya MK ya, atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Komisi Yudisial. Jadi secara fungsional Komisi Yudisial ini dia sifatnya sebagai penunjang terhadap pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga badan-badan peradilan di bawahnya. Jadi di Komisi Yudisial ini hanya berurusan dengan soal-soal kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Terus lembaga kekuasaan kehakiman yang keempat itu ada badan-badan lain terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Misalnya lembaga-lembaga itu adalah kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, KPK, serta advokat dan notaris. Ada juga peradilan umum ya. Lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan mengadili perkara umum entah itu pidana maupun perdata maupun pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian ada peradilan umum, ada juga peradilan agama. Kalau peradilan agama, dia ini peradilan khusus bagi umat Islam untuk memeriksa dan memutus perkara nikah, talak, rujuk, waris, wakaf, hibah, dan juga wasiat. Itu kalau peradilan agama. Sedangkan ada juga kekuasaan kehakiman yang ke-7. Itu ada peradilan militer. Kalau ini peradilan khusus yang mengadili perkara pidana dan tata usaha negara, anggota militer ya. Jadi kalau peradilan militer itu khusus untuk anggota militer Indonesia. Di sini dia meliputi anggota TNI dan juga anggota Polri ya. Yang terakhir udah ya. PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau peradilan tata usaha negara itu adalah peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tata usaha negara. Maksudnya di sini perkara tata usaha negara itu adalah perkara gugatan seseorang terhadap putusan pejabat tata usaha negara yang dimana itu merugikan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan pejabat tata usaha ini maksudnya adalah setiap jabatan yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Oke, di sini ada sedikit catatan. Jadi, pengadilan tata usaha negara itu adalah pengadilan tingkat pertama. Kemudian pengadilan tingkat bandingnya itu adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Sedangkan kalau untuk pengadilan tingkat kasasi ada di Mahkamah Agung. Terus di lingkungan pengadilan tata usaha negara atau di PT-UN itu dibentuk juga pengadilan khusus, yaitu pengadilan pajak. Itu tadi penjelasan dari 8 lembaga kekuasaan kehakiman ya. Selanjutnya kita membahas mengenai peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di sini peran yang pertama dari masing-masing itu adalah lingkungan peradilan umum. Jadi untuk kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum itu diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung. Di sini pengadilan negeri itu dia berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama. Kalau pengadilan negeri, sedangkan kalau pengadilan tinggi dia berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan juga perdata pada tingkat kedua atau bisa disebut juga tingkat banding. Kemudian untuk Mahkamah Agung, dia memiliki kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Jadi MA ini berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Dia ini punya fungsi kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Ini tadi wewenang dari MA ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dia mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Lalu yang kedua, wewenang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan juga rehabilitasi. Kalau yang di peradilan umum, di Mahkamah Agung maksud saya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan di peradilan agama. Di sini pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan juga ekonomi syariah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian di lingkungan peradilan tata usaha negara atau PT-UN, dia ini proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Maksudnya itu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara itu adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara entah di pusat ataupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian ya. Kemudian untuk di lingkungan peradilan militer, jadi dia ini berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak di TNI atau seseorang yang dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI, orang yang tidak masuk di poin 1, 2, 3 tapi
menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu kalau berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh PM atau pengadilan militer ya. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenangnya tadi udah saya sebutkan ya, ada 4. Menguji undang-undang terhadap UUD negara RI, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Di sini Mahkamah Konstitusi itu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden itu diduga yang pertama telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Yang kedua adalah telah melakukan perbuatan tercela, dan poin ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi sini MK yang memberi putusan ya mengenai presiden atau wakil presiden atas pendapat DPR. Oke, terus sebentar. Mana ya? Oke. Untuk bab 2 selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada berarti PPKN kita selesai. Terus kita lanjut ke bahasa Indonesia. Lanjut yang kemarin ya. Kemarin terakhir sampai soal 25, nomor 25 ya. Sekarang kita masuk ke soal 26. Bentar, saya udah ngasih tugas bahasa Indonesia? Belum ya?
nanti sekalian ya saya bikinin. Oke, tadi itu ada email masuk. Dari kemarin sebenarnya ada email masuk. Bentar saya cek dulu. Oke, Mbak Rofi udah masuk ya Mbak emailnya. Kalau untuk bahasa Indonesia saya kasih sekarang aja ya tugasnya ya. Iya Mbak Ulinana kan lewat email udah. Sudah masuk Mbak emailnya. Ya tentang ada OJK, tentang BPK, terus satunya lagi tentang apa saya lupa. Oke, sebelum kita lanjut ke soal, latihan soal, saya kasih tugas dulu ya. Bahasa Indonesia itu ketikan ya pakainya ya. Ini saya pingin coba sesuatu yang baru. Alah, jadi kayak teman-teman nanti ngerekam, terus rekamannya di tag atau dikirim ke saya ya, bisa lewat Facebook atau lewat email. Jadi tugasnya membaca pidato ya. Enaknya temanya apa selain kelulusan? Oke, tugasnya gampang, membaca pidato. Temanya tentang kelulusan atau mengenai penerimaan mahasiswa baru di suatu universitas, atau jangan jangan hari pendidikan ya. hmm, ini aja ya, temanya kelulusan, penerimaan mahasiswa baru di suatu universitas, dan juga yang terakhir bisa dipilih kenakalan remaja.
kesepakatan teman-teman aja, mau pakai voice aja atau video. Kalau Mbak Ratna voice ya berarti. Kalau Mbak Uli, Mbak Rofi, Mbak Eni, kalau baca puisi enak ya kalau pakai video. Jadi membaca pidato sih ya. Kalau Mbak Uli manut. Iya Mbak, bikin dulu. Ya kalau seandainya bisa secara spontanitas nggak apa-apa Mbak. Mau naskahnya itu secara spontanitas atau mau dibikin dulu itu terserah aja. Soalnya kan di sini ada seperti yang udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Cara membaca pidato itu kan ada beberapa cara. Ada yang secara dadakan, ada yang menggunakan teks, ada yang dibaca dengan bantuan teks semua, ada yang dibaca dengan bantuan teks tapi dibuka tutup gitu. Tapi enaknya pakai video ya, jadi bisa bisa kelihatan ekspresi mukanya. Video aja ya. Kan kelas ini pintar-pintar. Kalau kalau suruh baca-baca kayak gini kan paling jago nih. Oke ya. Oh iya, kalau video nggak bisa lewat email ya. Kalau bikin naskahnya udah terlalu umum mbak, sesekali yang kayak gini lah mbak. Belum pernah kan? Di FB aja gitu ya, nggak apa-apa lah. Iya ini kayak Mbak Uli semangat banget ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Tugasnya adalah membaca pidato
temanya pilih salah satu, kelulusan, penerimaan mahasiswa baru di suatu universitas, atau mengenai kenakalan remaja. Dibuat dalam bentuk rekaman video, dikirim ke FB saya, dan dikumpulkan paling lambat sebelum tanggal 5 November 2016. Makanya kita berlatih, Mbak. Jadi kita latihan biar pede. Kan bisa ya ngirim video di privat, cuma hanya saya dan Mbak aja gitu yang tahu. Bisa kan ya? Kalau ngerasa nggak pede, di privat aja. Tapi mending nggak usah di privat. Latihan tampil di depan umum gitu. Oke, nanti Mbak Rofi ini tolong disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? FB saya itu di privat ngomong-ngomong. Nanti kalau seandainya ada yang mau apa istilahnya sih, friend request ya, kalau seandainya belum saya accept, tolong di itu ya, di waktu pertemuan kayak gini dikabari, diinformasikan. Soalnya kadang kalau kalau namanya nama asing gitu, eh nggak saya itu, Mbak, nggak nggak langsung saya accept. Jadi kadang harus nunggu, istilahnya pasti senggolan dulu dari teman-teman. Miss tolong dong di accept gitu. Kalau namanya beda loh ya, antara nama Facebook sama nama kelas. Bukan banyak penggemar, Mbak, menghindari sesuatu. Oke, tugasnya jelas ya. Kalau jelas kita masuk ke latihan soal. Oke, soal nomor 26. Ada pidato. Mbak Uli langsung. Jauh-jauh hari, para orang tua serta para pendidik berusaha memberi bekal atau pengarahan kepada para pelajar SMA. Kalimat pembuka pidato pengarahan yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah Mbak Uli, jawabannya C. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberi pengarahan tentang perlunya pertimbangan antara pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang memungkinkan. Kalau yang lain yang jawab Mbak Uli doang nih. Yang lainnya mana nih?
Oke, lagi baca ya, berarti kita tunggu. Oke, Mbak Ratna jawabannya sama kayak Mbak Uli ya. Ada yang lain? Mbak Rofi, B. Selamat datang kami ucapkan atas kedatangan anak-anak pada kesempatan pembuka pidato yang tepat itu adalah yang C ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberi pengarahan tentang bla 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 bla. Oke, kita latihan lagi. Nomor 27. Ada artikel. Siapa yang berminat untuk membaca? Muter terus ya, Mbak. Muter soalnya. Nggak bisa ya, Mbak Uli. Oke, kita coba lagi nanti Mbak Uli. Selain Mbak Uli, siapa yang mau berpartisipasi membacakan? Gimana? Selain Mbak Uli ada yang mau mencoba? Soalnya Mbak Uli masih belum bisa ya ini. Lu? Oke, Mbak Ratna coba dulu ya. Kalau bisa berarti rezekinya. Kalau nggak bisa. Kalau Mbak Rofi bisa nggak, Mbak?
Bisa ya? Oke, kita coba dulu. Mbak Ratna, kita cek dulu. Mbak Ratna, Mbak Ratna kenapa nggak bisa juga ya? Oke, kita pindah ke Mbak Rofi. Halo Mbak Rofi? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Mbak. Silakan Mbak. Nomor 27 Gimana? Oh, nomor 27 itu kan bicara Iya. cuplikan Ha-ha. yang mengenalinya. Ini ada tawaran baru, yaitu detak jantung dari jaringan tubuh pasien itu sendiri. Alternatif yang baru diperkenalkan di Indonesia itu adalah bedah katup jantung dengan katup jantung biologis yang diambil dari jaringan tubuh penderita sendiri atau perikardium integral. Katup ini memiliki seperti katup jantung. Penanganan dengan cara ini terbukti dapat menurunkan tingkat kematian yang tergolong tinggi. Penggunaan kartu biologis itu keras tingkat mortalitasnya di bawah 1%. Pakar bedah jantung dari Amerika Serikat, Carlos G. Duran juga pernah cincin rekonstruksi katup jantung memperkenalkan hal tersebut dalam jumpa pers pada forum diskusi ilmiah Indonesia pada kelainan katup jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Kompas 16 September 2000 tahun 2000. Terima kasih Mbak. Ini yang bisa cuma punya Mbak Rofi aja ya? Kenapa ya? Ada pagerangan dengan Mbak Uli dan Mbak Ratna. Oke, cuplikan artikel di atas kalau diringkas akan menjadi soal nomor 27. Punya Mbak Ratna settingannya udah dibuat yang mikrofon 2 high definition. Coba Mbak di setting dulu. Siapa tahu sini nomor 27 ada yang bisa menjawab. Tadi artikelnya sudah dibacakan sama Mbak Rofi dan pertanyaannya adalah cuplikan artikel kalau diringkas akan menjadi A, B, C, D, atau E.
Mbak Uli D. Yang lainnya? Sama punya Mbak Uli, coba Mbak Mi yang settingan kalau mic kan ada 3 pilihan tuh. Yang tengah, di pilihan tengah yang mikrofon high definition, ya, 2 high mikrofon dalam kurung 2 high definition audio device. Kalau udah di setting itu mungkin siapa tahu bisa. Rofide, yang lain masih ada yang mau mencoba menjawab? Oke, nggak ada, berarti untuk coba nomor 27, cuplikan artikel ini kalau diri tubuh penderita sendiri yang terbukti bisa dapat menekan kematian. Penemunya adalah Carlos M.G. Duran dari Amerika Serikat. Kurang beruntung ya buat Mbak Uli sama Mbak Rofi. Sekarang nomor 28. Ada kalimat rumpang. Kalimat ke-1, sejak operasi Halilintar itu, polisi Irak juga berjaga-jaga di jalanan baik siang maupun malam. Kalimat 2, titik. Kalimat 3, karena itulah operasi Halilintar ini kurang mendapat simpati di kalangan Sunni Arab. Kalimat keempat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang sehingga menjadi paragraf yang lengkap dan padu adalah A, B, C, D, atau E. Mbak Uli, B. Mbak Ratna D, Mbak Rofi B. D itu Amerika pun tidak tinggal diam membantu polisi Irak tersebut. Oke. Jadi kalau untuk soal nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang itu adalah jawabannya B ya. Pos-pos pemeriksaan kota. Ini silogisme ya. Silogisme kayaknya belum dibahas ya. Kita lewati aja dulu. Oke, soal nomor 30 ada kutipan drama. Dan juga pedagang. Untuk Mbak Ratna settingan mic-nya udah dibenerin Mbak. Kalau udah nanti bisa kita coba praktek ini ya. Mbak Uli juga settingan mic-nya udah bener.
masih belum bisa ya Mbak Uli ya? Oke, gak bisa Mbak Uli. Coba nanti settingan mic-nya ya Mbak ya. Saya kalau waktu itu kayaknya juga pernah ada siswa yang settingan mic-nya belum disetting yang apa ya, dua high, apa sih tadi namanya, dua high definition audio device itu kayak Mbak Uli sama Mbak Ratna, tapi setelah disetting ulang bisa deh. Oke, ini percakapan dialognya dibaca di dalam hati aja ya kalau gitu. Belum ada yang bisa mempraktekkan soalnya di sini yang mikrofonnya bisa cuma punya Mbak Rofi soalnya ya. Dialog pada kutipan drama di atas yang mendukung watak tokoh Van de Dijk yang jahat dan licik terdapat ini ya, nomornya nih 1 2 3 4 5 6 7. Ya, nomor 1 tuh 1 atas, 2 pedagang, 3 Van de Dijk lagi, 4 pedagang, 5 Van de Dijk, 6 pedagang lagi, terakhir 7 Van de Dijk lagi ya. Ada yang bisa jawab? Nomor 30. Barofi C 457. Yang lain? Mbak Uli, Mbak Ratna, Mbak Ain ini kemana ya Mbak? Ini kutipan drama dari Bunga-Bunga Bangsa karyanya Emil Sanosa ya. Kalau Mbak Rofi C, Mbak Uli E, yang lain? Mbak Ratna E. Oke. Jadi untuk soal nomor 30 dialog dari kutipan drama yang mendukung watak tokoh Van de Dijk yang jahat dan juga licik itu adalah nomor 3, 5, dan 7 ya, yaitu E. 3 itu ini ya. Kau juga mengatakan padaku bahwa kau lebih cinta kepadanya daripada nyawamu sendiri, itu 3. 5 itu baik-baik nyawamu akan kuselamatkan asal istrimu kau serahkan padaku. Akhir ya. Oke, ayo Mbak Rofi, semangat Mbak. Ada bacaan lagi. Sebenarnya enak yang baca teman-teman, tapi yang aduh sedih, tapi mic-nya yang bisa cuma punya Mbak Rofi aja ya. Masa Mbak Rofi nanti saya suruh baca semua.
Oke, untuk soal nomor 31. Dusun Bone-Bone di Rekang 5 jam asap rokok di tempat kerjanya. Pertanyaan yang menggelayuti Pak Idris saat itu, kalau perokok pasif saja bisa terkena penyakit, aptakanlah aturan untuk tidak merokok di Bone-Bone. Untuk secara langsung menyampaikan terima kasih atas partisipasi mandirinya menyehatkan masyarakat, Depkes mengundang Kepala Dusun Bone-Bone untuk menerima penghargaan di Jakarta. Karena artikel di atas, maka kalimat pertanyaan yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Oke, jadi pertanyaan yang paling tepat adalah benar ya, B, yaitu apa yang mendasari Kepala Dusun Bone-Bone? Oke, benar ya. Yang jawab B. Selanjutnya adalah soal nomor 32. Di sini ada wacana. Pemakaian batu bara di negara kita hingga saat ini masih terbatas hanya pada PLTU dan pabrik semen. Teknologi pengolahan dan kualitas bukan merupakan rincian gagasan yang dikemukakan oleh wacana di atas adalah yang lainnya. Waalaikumsalam Mas, Mbak Uli D. Langsung ikutin aja ya.
Oke, jadi untuk soal nomor 32, negara menjadi sumber energi. Selanjutnya kita bahas soal nomor 33. Mas Vicky langsung mengikuti aja ya. Di sini ada paragraf. Manajer perusahaan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. Ia dalam manajemennya selalu menggunakan sistem kontrak. Dalam paragraf ini terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yaitu Mbak Uli A. Itu katanya berasal dari bahasa lain, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya itu disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Sampai nomor 33, Mas. Mbak Uli antara A dan B. Tadi oke, yang lainnya? Mbak Ratna, Mbak Uli A. Oke, benar ya. Manajer itu harusnya. Kemudian soal nomor 34 selanjutnya. Kita coba dulu ya. Belum bisa ya. Soal nomor 34.
Sistem ujian SDMI tahun 2008 dinamakan ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian sekolah. Ini adalah jalan tengah, mempersiapkan sekolah beradaptasi dengan UN, matematika, dan IPA. Jalan tengah itu diharapkan menghentikan protes penyelenggaraan UN tingkat SD setelah pemerintah bersikeras pantang mundur dan menyelenggarakan UN jenjang SLTP dan SLTA. Protes selama ini berisi UN tidak bisa dipakai untuk memetakan kondisi praktis pendidikan. UN hanya memotret sesaat, apalagi kemudian ternyata siswa didrill dengan 3 mata pelajaran yang diujikan nasional. Sebab sekolah mengharapkan sebanyak mungkin lulus. Pemetaan mesti ditempatkan dalam konteks proses dan bukan diorientasikan pada hasil kerja. Kompas 12 November 2007. Pertanyaannya, simpulan yang tepat dari isi tajuk rencana di atas yang sudah saya bacakan tadi ya adalah Mbak Rofi C. Yang lain? Mbak Uli B. Mbak Ratna A. Mas Vicky B. Oke. Ini banyak ragam jawaban ya, A, B, C berarti ya. Simpulan yang tepat untuk isi tajuk rencana di atas adalah yang benar adalah Mbak Ratna ya, jawabannya adalah A. Ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian sekolah adalah jalan tengah yang diharapkan menghentikan protes penyelenggaraan UN tingkat SD. Ayo kita latihan lagi. Majas ya. Ada penggalan puisi. Judulnya Teratai kepada Ki Hajar Dewantara. Majas ale pengarangnya Sanusi. Melengkapi puisi di atas adalah alegori itu yang menyatakan suatu perihal dengan menggunakan kiasan atau penggambaran.
Mbak Uli A. Mas Vicky A. Majes alegori itu masuk ke Mbak Ratna A. Oke, ini kalau majes kayaknya paham semua ya, bisa semua ya. Jawabannya benar ya, majas alegori itu yang A. Tumbuh sekuntum bunga teratai. Ini mengenai karya tulis ilmiah. Soal selanjutnya, manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari teknologi, baik yang sederhana maupun yang mutakhir. Pada era modernisasi, teknologi memberikan sumbangan yang begitu besar. Namun, banyak pula akibat buruk yang diperoleh dari dampak teknologi. Oleh karena itu, perlu diciptakan teknologi yang manusiawi, yaitu teknologi yang mampu mengembangkan Soal 36 mengenai karya tulis. Mas Vicky B, Mbak Ratna E. Yang lainnya? Mbak Rofi mana nih Mbak Rofi? Lah, Mbak Rofi deh beneran. Oke, jawab E, ada nggak? Tadi Mbak Ratna ya yang jawab E ya. Dan yang benar adalah jawabannya Mbak Ratna, yaitu ini merupakan uraian dari bagian latar belakang masalah di dalam suatu karya tulis ilmiah. Oke, ayo kita latihan lagi. Ayo gantian. Kalau bisa semuanya bener ya. Nomor 37. Ada paragraf. Namun, kenyataannya perbandingan penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Seharusnya sejak pendidikan formal di SD anak sudah diarahkan ... Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah
Mbak Ratna, Mbak Rofi, Mas Vicky B, Mbak Uli C. Oke. Dan jawabannya adalah, ini enak ya kalau ada suara drum gitu. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah B ya, yaitu untuk menjadi manusia terampil, ahli di bidangnya dan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga mereka menjadi manusia mandiri. Mbak Uli sayang sekali belum beruntung. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ada 4 kalimat ya di soal nomor 38. Keempat kalimat di atas ini bisa disusun menjadi paragraf yang baik. Nah, urutannya itu seperti apa? Saya kasih waktu kurang dari 5 menit aja. Kalau 5 menit. Saya masih menunggu yang lain. Mbak Ratna D, Mas Vicky D, Mbak Rofi A, Mbak Uli B. Bener ya, kayak gitu ya. Dan jawabannya yang benar untuk nomor 38 itu adalah jawabannya Mbak Rofi ya. 32, yaitu ada orang yang memiliki etos kerja yang baik dan ada pula yang kurang baik. Identitas adalah manifestasi etos kerja yang kurang baik. Sebaliknya, orang yang memiliki etos kerja yang kurang baik selalu mempunyai keinginan untuk mencari jalan termudah dan melaksanakan suatu pekerjaan. Saya salah baca ya. Ya pokoknya A ya, saya salah baca. Oke. 38A. Kemudian 39 kita selesaiin 2 soal aja ya. Sampai 40 ya. Di sini ada paragraf rumpang. Terakhir, profesionalisme sumber daya manusia sangat penting. Kerja intelijen harus jernih, objektif, dan akurat. Lembaga intelijen harus terbebas dari afiliasi partai politik agar bisa netral. Kalimat penutup yang berisi ajakan dan penekanan yang tepat untuk
Hai, gimana nomor 39? Mas Vicky Mbak Rofi? Mbak Rofi oke. Mas Vicky sama Mbak Rofi masih semangat ya. Habis ini 40 soal terakhir kok. Oke, nomor 39 yang benar. Sayang sekali ya jawaban Mas Vicky sama Mbak Rofi kurang tepat karena jawaban kalimat penutup yang berisi ajakan dan penekanan yang tepat itu adalah B. Oleh karena itu, sistem rekrutmen harus dirubah, termasuk pola pembinaan dan pendidikan. Nggak apa-apa. Oke, soal terakhir. Mudah mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji, dan kita akan tersisi apabila orang lain tersebut bersanak saudara. Peribahasa yang tepat sesuai dengan pernyataan tersebut adalah peribahasa ya ini ya. Oke. Oke. Mbak Uli jawabannya A, kalau Mbak Rofi sama Mas Vicky jawabannya apa? Tinggal Mas Vicky nih. Mas Vicky jawabannya apa, Mas? Kalau untuk nomor 40. Oke. Masing-masing jawabannya A ya. Dan benar sekali karena memang jawabannya adalah A, yaitu air sama air kelak menjadi satu, sampah itu ke tepi juga. Tumben ya ini satu kompi jawabannya kembar. Oke, untuk soal nomor 41 sampai 50 kita sambung minggu depan. Sekalian kita bahas tadi mengenai silogisme ya, insya Allah. Kita bahas sedikit selipan mengenai silogisme minggu depan. Terus nanti kalau silogisme selesai, kita untuk Mas Vicky jangan lupa ada tugas untuk bahasa Indonesia, yaitu membaca pidato. Temanya bisa dipilih salah satu dari ketiga ini. Dibuat dalam bentuk rekaman video, dikirim ke Facebook saya, dan dikumpulkan paling lambat sebelum 5 November. Membacanya terserah sih Mas, mau dibaca di mana. Ini PR kok, jadi mau dibaca di
tempat kerja, di taman, di kamar, asal jangan di kamar mandi ya, itu terserah. Ini untuk temanya bisa milih 3 dari ini mas. Silakan mbak, kalau mau di dapur nggak apa-apa mbak, asal jangan di sambil masak ya. Temanya milih salah satu dari ini, kan ada 3 nih. Nah ini pilih salah satu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugas? Nggak ada respon, berarti saya anggap jelas semua ya. Kita akhiri aja kelas malam ini. Terima kasih ya buat kehadiran teman-teman semua. Jangan lupa tugas PKN-nya dikumpulkan, dikerjakan dan dikumpulkan. Terus tugas bahasa Indonesia-nya juga jangan lupa dikumpulkan juga ya. Cukup sekian pelajaran malam ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.